para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi. Pak, ini dengan perwakilan hakim, mohon izin bicara Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Saudara-saudara sekalian, saya diberitahu oleh Profesor Dasko bahwa ada pertemuan antara saudara-saudara perwakilan dari para hakim dengan pimpinan DPR. Saya memang menaruh perhatian yang sangat besar sudah sejak lama terhadap para hakim. Saya berpendapat bahwa yudikatif kita harus sangat kuat, dan karena itu dari dulu pendapat saya, saudara boleh cek di semua pidato saya, di berbagai juga tulisan saya, saudara bisa dipelajari rekam saya, rekam jejak ucapan-ucapan saya. Saya sangat berpendapat bahwa para hakim harus diperbaiki kualitas hidupnya, dan harus dijamin supaya para hakim itu sangat mandiri dan bisa menjalankan tugas sebagai hakim dengan sebaik-baiknya. Karena itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu, dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan. Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi, dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Untuk itu saya mohon bantuan saudara-saudara. Marilah kita bersatu, kita benahi negara kita. Kita yakinkan semua orang, semua pihak, apalagi mereka yang menerima fasilitas dari negara, para pengusaha-pengusaha besar itu bisa bayar pajak, bayar kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya. Kita semua harus bahu-membahu. Yang kuat bantu yang lemah, yang lemah kita harus bersatu. Jadi negara kita sama-sama akan bangkit, sama-sama akan makmur. Saya kira itu para hakim yang saya hormati, mohon sabar. Saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Saya kira itu dulu sementara, ya, saudara-saudara. Pada saatnya nanti saya bisa minta waktu untuk saya bisa mungkin tetap muka dan bicara langsung sama saudara-saudara. Tapi percayalah bahwa kunci dari negara yang
maju, dari negara yang baik, dari negara yang bebas korupsi, kuncinya adalah hakim-hakim harus tidak boleh dibeli orang. Karena itu hakim-hakim harus kuat dan kondisinya harus yang baik, yang terbaik yang bisa kita bikin. Itu tekad saya. Sampai saya mengatakan apa yang saya pelajari dari luar negeri itu dari segi protokol kenegaraan, Lord Chief Justice dari Inggris itu berjalan langsung di belakang kepala negara, di belakang raja. Jadi di depan Perdana Menteri. Berarti itulah demikian pentingnya mereka memandang yudikatif. Jadi demikianlah, marilah kita sama-sama memperbaiki negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak. Terima kasih Pak. Saya lanjut mimpin Pak. Makasih Pak. Makasih. Baik, terima kasih rekan-rekan hakim sudah mendengar semua apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, calon presiden kita yang sebentar lagi dilantik, presiden kita tercinta. Yang pasti apa yang dimintakan tadi, mintakan 142% kenaikan, insya Allah kita tunggu beliau. Dan kemudian revisi kembali PP 94 tahun 2012, ya oke, di buku itu. Dan yang paling penting RU Jabatan Hakim, ya. Jadi kita tidak usah berdebat lagi, karena di dalam RU Jabatan Hakim itu semuanya ada. Semuanya ada di sana, baik itu termasuk contempt of court, kemudian jaminan keamanan hakim, jaminan kesehatan, fasilitas perumahan, dan lain sebagainya, itu semua ada di sana. Jadi kita atur di dalam RU Jabatan Hakim tersebut. Presiden sudah berjanji dan ingin meningkatkan kesejahteraan dan juga ingin hakim itu lebih mandiri. Jadi saya pikir itu mudah-mudahan semua bisa direalisasikan. Begitu pimpinan, saya rasa cukup. Baik, saudara-saudara sekalian. Izin pimpinan mau menyerahkan ini naskah kami pimpinan. Ya, sebentar. Saya jelaskan sedikit. Saudara-saudara sekalian, jadi proses-proses yang saat ini sedang berjalan ketika saudara-saudara mengajukan pada pemerintahan saat ini bisa dimaklumi kalau kemudian perhitungan yang dilakukan itu agak sedikit ketat karena sedang masa transisi, dan saya paham bahwa pemerintah yang sekarang ini juga hati-hati dalam mengalokasi karena ini nanti akan masuk di anggaran 2025 dan ke depan. Nah, sehingga kalau tadi ada hitungan-hitungan yang mungkin kurang pas, kurang sesuai, itu agar dimaklumi karena ini masih dalam proses transisi. Tetapi tadi supaya kemudian hal-hal yang tadi disampaikan bahwa ini kurang sesuai, kurang memadai, itu kemudian bagaimana caranya supaya bisa kemudian paling tidak dalam hal pokok itu bisa memenuhi. Makanya tadi saya langsung sambungkan kepada Presiden terpilih yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan, supaya kemudian hal-hal yang sekarang masih dianggap kurang memadai bisa diestafet, dilanjutkan untuk ditingkatkan sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Presiden terpilih. Sebenarnya saya sudah ikut mendampingi Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini Ketua Mahkamah Agung yang sekarang bukan tidak memperjuangkan. Jadi setelah
penetapan presiden terpilih, ada 2 orang yang memperjuangkan nasib saudara-saudara sekalian. Pertama, Ketua Mahkamah Agung itu didampingi oleh Pak Bandi waktu itu menyampaikan kondisi hakim. Lalu kemudian Ketua Komisi Yudisial itu juga kemudian memberikan hitungan-hitungan bagaimana gaji tunjangan para hakim pada saat ini, dan itu yang menjadi dasar oleh tim ekonomi dari Pak Prabowo Subianto untuk 2025 melakukan realokasi anggaran untuk salah satunya memenuhi beberapa kebutuhan-kebutuhan yang dihitung untuk para hakim. Nah, sehingga saya pikir tadi Pak Wayan sudah sampaikan, tentunya kita sudah jalankan ketika saudara-saudara sekalian mengajukan aspirasi ke Kementerian Keuangan, ke Kementerian Kumham, Pan-RB. Kami pun dari DPR tidak tinggal diam, kami melakukan juga koordinasi-koordinasi, kami melihat hitungan-hitungan, dan kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah sekarang maupun yang akan datang bagaimana ini memecahkan persoalan para hakim. Dan insya Allah tadi kita semua sudah sama-sama sepakat ada beberapa hal yang kita akan perbaiki, termasuk tadi kita akan secepatnya dalam periode DPR yang baru pada saat ini untuk kemudian meluncurkan kembali RUU Jabatan Hakim.